warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indonesia. Dengan Nela Luki di sini. Hari ini kita akan membahas tentang masa lalu. Masa laluku buruk, lalu aku harus bagaimana ya? Nah, teman-teman semua, kita akan membahas tentang ini. Tetapi teman-teman jangan lupa subscribe dulu channel ini dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari saya dan agar channel ini bisa berkembang, serta ini cukup kok untuk memotivasi saya untuk membuat video-video terbaru untuk teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, saya tunggu 5 detik dari sekarang. Kita semua tentu memiliki masa lalu. Ketika masa lalu itu baik, ya masa lalu tetaplah masa lalu. Nah, teman-teman, kalau kita punya masa lalu yang baik, hati-hati juga. Jangan terjebak dengan kejayaan masa lalu dan jangan bersembunyi di balik kejayaan masa lalu. Ingat, orang-orang yang sering menceritakan kebaikan dan kehebatan masa lalunya, itu ada kemungkinan dia tidak punya masa depan untuk dia ceritakan. Dan orang-orang yang terjebak dengan selalu menceritakan tentang kejayaan dan kehebatan masa lalunya, bisa jadi dia tidak punya apa-apa untuk dia ceritakan di hari ini. Nah, teman-teman semua, kita boleh menceritakan tentang kejayaan masa lalu kita, tetapi pastikan itu hanya untuk memotivasi diri kita dan memotivasi orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai kita menceritakan kejayaan masa lalu tetapi tidak ada maknanya dan kita akan kehilangan masa depan untuk kita bicarakan, kita akan kehilangan masa kini untuk kita ceritakan. Lalu bagaimana Kak Nela jika masa lalu saya buruk? Dulu saya di masa lalu buruk banget, saya di masa lalu hancur banget. Lalu bagaimana sih dengan kejadian masa lalu saya yang dulu? Nah, teman-teman semua, dalam agama kita, masa lalu tetaplah masa lalu. Allah tidak pernah mengukur kita dari masa lalu kita. Yang Allah ukur adalah bagaimana kita sekarang dan bagaimana kita di masa yang akan datang. Dan hal ini terbukti, teman-teman. Ayo kita buka lembaran sejarah. Umar bin Khattab itu pernah ingin membunuh Rasulullah. Ketika orang Yahudi berkumpul, lalu kemudian orang Yahudi ini sedang bercengkrama, siapa nih yang berani membunuh Rasulullah? Apa kata Umar bin Khattab? Apa kata Umar? Saya akan penggal kepala Muhammad dan saya akan bawa ke tengah-tengah kalian semua. Lalu kemudian orang Yahudi ini ngomong kepada Umar, Umar, ngapain kau bunuh Rasulullah? Sementara adik ipar kamu aja dan adik kandungmu sudah masuk ke dalam Islam. Lalu kemudian Umar bin Khattab semakin marah dan akhirnya dia pergi ke rumah adiknya. Dia dengar adiknya sedang membaca surat Toha dan ketika itu jatuh pedangnya, bergetar hatinya dan dia pun masuk ke dalam Islam. Umar bin Khattab pernah ingin membunuh Rasul, akhirnya masuk surga. Abu Bakar pernah ingin membunuh anaknya hidup-hidup, tapi akhirnya Abu Bakar juga masuk surga. Dalam Islam yang lalu biarlah berlalu, kita bangun hari yang baru. Kenapa? Karena tidak ada orang baik yang tak punya masa lalu yang buruk dan tidak ada orang buruk yang tidak punya masa depan yang baik. So, apapun masa lalu kita berhak untuk menjadi orang yang lebih baik. Kita berhak untuk menjadi orang yang terbaik. Kita punya hak untuk lebih baik di mata Allah dan di mata manusia. So, teman-teman, whatever dengan masa lalu, tidak ada urusan dengan masa lalu. Allah hanya menghitung siapa kita sekarang dan siapa kita di masa yang akan datang. Kalau kita salah dan teman-teman pernah salah, itu biasa. Kalau teman-teman pernah khilaf, itu juga biasa. Kalau teman-teman pernah melakukan keburukan, itu juga biasa. Yang tidak biasa, yang tidak boleh adalah ketika kita tidak mau berubah. So, kejahatan, kekhilafan, keburukan yang kita lakukan di masa lalu itu hanya bagian dari masa lalu. Yang jadi masalah adalah kalau kita tidak mau untuk berubah. So kalau kita bisa menjadi orang yang lebih baik ke depan, itu akan jauh lebih baik. Nah, teman-teman semua, lalu gimana nih Kak Nela? Saya masa lalunya buruk. Lalu kemudian gimana nih supaya saya tetap bertahan dengan masa depan yang lebih baik? Nah, teman-teman semuanya, ada beberapa catatan buat kita yang merasa masa lalu kita yang buruk itu. Lalu gimana sih catatan untuk kita? Yang pertama, saya punya catatan untuk kita semua. Yang pertama adalah maafkan diri kita dan maafkan keadaan kita. Karena kita telah pernah melakukan yang buruk. Memaafkan diri sendiri itu merupakan salah satu bentuk untuk kita bangkit dari kerusakan masa lalu kita.
Caranya adalah maafkan diri kita. Banyak kita yang mau memaafkan orang lain, tapi terkadang kita lupa memaafkan diri kita. Kita banyak mengerti orang lain, tapi terkadang kita lupa mengerti dengan diri kita. Kita banyak untuk memahami orang lain, tapi terkadang kita sulit mencintai dan memahami diri kita sendiri. So teman-teman, andaikan kita pernah berbuat salah di masa lalu, yakinlah, hargai diri kita, maafkan kesalahan kita. Maafkan kesalahan kita atas diri kita yang pernah kita lakukan. Ketika teman-teman bisa memaafkan diri kita, maka insya Allah ke depan kita akan semakin lebih baik. Yang pertama, maafkan diri kita. Yang kedua adalah maafkan nasib buruk kita di masa lalu. Nah teman-teman, kita harus memaafkan segala nasib buruk kita di masa lalu. Kita punya takdir yang mungkin buruk di masa lalu. Kita maafkan keadaan, kita maafkan nasib kita maafkan takdir kita untuk supaya kita bisa menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Maafkan diri kita, maafkan nasib kita. Dan yang paling penting teman-teman, yang ketiga, isi hari dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Dulu mungkin kita terjebak dengan keburukan, sekarang kita harus mengisi dengan yang bermanfaat. Dulu mungkin kita maksiat, sekarang kita isi hari dengan ibadah. Dulu mungkin kita senang zolimin orang, sekarang kita isi hari untuk lebih bisa bermanfaat untuk orang lain. Dulu mungkin kita melawan dengan orang tua, sekarang kita isi hari untuk lebih baik kepada orang tua. Dulu mungkin kita lupa mengerjakan ibadah, sekarang kita isi hari dengan ibadah yang banyak. Dulu mungkin kita buka aurat, sekarang kita tutup aurat kita supaya kita menjadi lebih baik. So, yang paling penting bagi Allah bukan siapa kita di masa lalu, tetapi yang paling penting bagi Allah, kita mau berubah atau tidak. Orang yang paling baik adalah orang yang selalu menjadi lebih baik dari kehidupan dia di masa lalu, walaupun dia lebih baik 0,001%. Yang penting bagaimana dia menjadi lebih baik di masa depan. Kemarin lebih baik dibanding hari ini lebih baik dibanding kemarin, walaupun cuma 0,001. Nah teman-teman semua, banyak orang yang suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Itu tidak tepat. Ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, maka yang muncul hanya rasa pesimis. Tetapi bandingkan diri kita dengan diri kita di hari yang kemarin. Kalau kita bisa bandingkan diri kita dengan kehidupan kita yang kemarin, kita akan lebih baik. Dulu mungkin kita nggak baca buku, hari ini kita baca. Dulu mungkin kita nggak pernah dengerin orang lain, hari ini kita dengerin. Dulu mungkin kita nggak pernah dengar kritikan, hari ini kita terima dengan lapang dada. Dulu kita suka bermain-main, hari ini kita suka belajar. Dulu kita selalu menyakiti orang lain, sekarang kita selalu berbuat yang terbaik untuk orang lain. Yang penting jadilah versi terbaikmu hari ini juga, sekarang dan di sini juga. So, lupakan masa lalu. Masa lalu, baik buruk tetaplah masa lalu. Yang penting adalah bagaimana kita menjadi versi terbaik kita di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Percayalah teman-teman, Allah Maha Pemaaf. Bahwa apapun yang teman-teman lakukan di masa lalu, Allah bukakan pintu maaf. Allah tidak sama dengan manusia. Allah selalu mengecilkan dosa kita dan memperbesar kebaikan kita. Tentu itu beda dengan kebanyakan manusia yang terkadang memperbesar kesalahan kita dan mengecilkan kebaikan kita. So, hanya kepada Allah tempat kita kembali dan hanya penilaian Allah yang kita ingin lakukan. Teman-teman, sekali lagi, mau masa lalu kita baik atau buruk, whatever dengan masa lalu, yang penting adalah bagaimana teman-teman sekarang dan di masa yang akan datang. Saya yakin kita semua bisa untuk menjadi versi terbaik kita di masa yang akan datang. Ya, demikian dari saya Nela Luki. Teman-teman, mudah-mudahan ini ada manfaat dan kita lebih bersemangat menatap masa depan yang lebih baik. Jadilah versi terbaikmu. Nela Luki di sini. Silahkan lihat video saya yang lain. Dan teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel saya ini dengan mengklik foto saya yang ada di sini dan tekan subscribe-nya. Dengan Nela Luki di sini, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Pantengin terus video saya selanjutnya yang saya berharap mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa share video ini ke teman-temannya, ke sosial medianya, sehingga teman-teman mendapatkan amal jariah hanya dengan mengklik dan mengopi paste saja. Demikian dengan saya Nela Luki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.